Imam besar madhab Syafi'i bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid ibni al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Dan nasab dari Imam Syafi'i bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di datuk beliau yang bernama Abdi Manaf. Kemudian dari jalur ibu, beliau memiliki ibu yang bernama Fatimah, yang mana nasabnya beliau dari Bani Azdi, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-azdu azdullahi fil ard. Artinya menunjukkan bahwasanya Bani Azdi ini termasuk kelompok dan termasuk golongan yang mulia. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau dilahirkan di Gaza dan kemudian setelah umur 2 tahun beliau dipindahkan ke kota Mekah. Bahkan ada riwayat lain bahwasanya beliau itu dilahirkan di Yaman. Kemudian setelah berumur 10 tahun beliau dipindahkan ke kota Mekah. Beliau dilahirkan di tahun 150, di mana tahun tersebut adalah tahun wafatnya imam besar madhab Hanafi, yaitu Abu Hanifah an-Nu'man. Kata para ulama, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah an-Nu'man itu adalah tahun lahirnya Imam Syafi'i, yaitu bertepatan dengan tahun 150 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwasanya hari di mana wafatnya Abu Hanifah an-Nu'man, disitulah hari kelahiran Imam Syafi'i. Namun pendapat ini masih diperselisihkan. Adapun yang masyhur adalah menurut Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, bahwasanya yang disepakati oleh para ulama, tahun dilahirkannya Imam Syafi'i itu adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Imam Syafi'i wafat di tahun 204 Hijriah di Mesir, dan beliau dikuburkan di kuburan Al-Maqtam, yaitu kuburan orang-orang Quraisy, karena Imam Syafi'i termasuk dari golongan Quraisy. Di antara kuburan-kuburan Bani Abdil Hakam. Al-Imam Syafi'i wafat di malam Jumat akhir. Kemudian beliau dikuburkan di Jumat sorenya. Menurut Imam Ar-Rabi, sebagai muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, sebelum wafatnya Imam Syafi'i, aku pernah bermimpi bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam meninggal dunia. Kemudian manusia semuanya mengiringi jenazahnya. Lalu setelah itu aku bertanya kepada ba'di ahli ilm tentang takwil dari mimpi ini. Kemudian ahlul ilmi tersebut mengatakan bahwasanya saya mutu a'lamu ahlil ard, akan meninggal, akan wafat orang yang paling alim yang ada di muka bumi ini. Kemudian setelah tidak lama berlangsung, wafatlah Imam Syafi'i. Karena Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran dijelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Artinya Nabiullah Adam diajarkan semua ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kinayah bahwasanya ketika Imam Ar-Rabi bermimpi bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam meninggal dunia, ini sebagai petunjuk bahwasanya orang yang paling alim di muka bumi ini akan meninggal dunia, yakni Al-Imam Syafi'i. Masih diriwayatkan dari Imam Ar-Rabi bahwasanya postur dari Imam Syafi'i itu memiliki postur yang tinggi, kemudian memiliki kewibawaan yang luar biasa. Beliau itu sangat dicintai oleh manusia, sangat dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan beliau. Lalu juga beliau memiliki akhlak yang luar biasa dan memiliki jenggot yang diwarnain merah, kuning kemerah-merahan. Karena beliau liajli sunnah, karena beliau menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga sosok yang terkenal
beliau memiliki baju yang sangat bersih, baju yang sangat indah, dan juga memiliki kewibawaan dan juga derajat yang luar biasa ketika orang-orang melihat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu, kata Imam Harmalah, salah satu dari murid Imam Syafi'i, beliau memiliki lidah yang sangat panjang. Bahkan diceritakan bahwasanya pernah Imam Syafi'i mengeluarkan lidahnya, kemudian lidahnya itu sampai kepada hidungnya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa fasihnya kalam beliau dan betapa pintarnya beliau di dalam mengolah kata-kata. Sehingga beliau terkenal dengan fasihal lisan. Beliau termasuk orang yang sangat fasih lisannya. Bahkan di beberapa cerita dari Imam Syafi'i bahwasanya ada beberapa orang yang menangis karena mendengar bacaan Al-Qur'annya Imam Syafi'i.